Setiap hubungan pernikahan akan ada masanya mengalami ujian dalam bahtera rumah tangga. Hanya saja setiap orang diberi ujian yang berbeda, dengan cara yang berbeda dan konsep berbeda. Sesuai kesanggupan masing-masing, Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan manusia. Namun, kadang manusianya saja yang merasa cobaan itu terlalu berat untuk dirinya emban, dan memutuskan tak sanggup lebih dulu. Padahal Allah tahu bahwa ia mampu melewati cobaan itu. Mudah menyerah dan putus asa, bukanlah cara terbaik dalam menghadapi setiap masalah. Menjadi wanita tangguh, tabah dan pantang menyerah sangat sulit untuk diterapkan. Dan itu terjadi pada Arumi. Ia merutuki kebodohan yang sampai membuat fisiknya jatuh sakit. Bersedih boleh, tapi jangan terlalu larut. Sampai tidak makan dan stres berlebihan. Astagfirullah. Apa yang sudah kulakukan? Maafkan hamba ya Allah. Sesalnya, Arumi sudah sadar dari pingsan. Rafizky telah memberitahu bahwa dia sekarang tidak sendiri, karena ada janin di dalam perut yang berkembang. Bahagia, tentu saja. Ia sangat bahagia. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan pernikahan mereka dengan menghadirkan buah hati di tengah keluarga kecil itu. Mungkin dengan ini Rafizky bisa mencintainya, dan menghapus rasa cinta pada Faiza. Tadinya aku ingin berpisah darimu. Tapi sekarang aku sadar, kalau itu terlalu mudah untukku menyerah. Aku akan berusaha tegar dan mencari jalan yang lain. Jika memang sudah tidak mendapatkan penyelesaiannya lagi. Arumi menarik nafas yang kini terasa sesak, maka jalan terakhir kita adalah bercerai. Rafizky yang terduduk di sofa rumah sakit, segera menatap Arumi. Ia ingin tahu seberapa besar cinta itu terhadapnya, seberapa ikhlas dan seberapa tabahnya menghadapi diri yang kadang bisa menjadi sangat egois. Aku ingin menikah dengan Faiza. Pernyataan itu memukul telak hati Arumi, dadanya seperti terhimpit bebatuan yang membuat sesak tak tertahan. Silakan. Tatapan pilu yang tadi sekedar hanya ingin menguji, seketika berubah ke terkejutan. Gitu enteng ia mengucapkan. Sedang Rafizky tahu Arumi tidak ingin dimadu. Lalu sekarang apa istrinya sudah berubah pikiran dengan mengizinkan untuk menikahi lagi. Tapi, lepaskan aku. Pikirannya seketika buyar. Sekarang Rafizky paham, ternyata Arumi masih dengan kokoh tidak ingin dimadu. Padahal Rafizky menginginkan keduanya, Faiza sebagai cintanya dan Arumi sebagai amanah dari sang mama. Watak keras kepala dan egois yang tinggi berperang dalam batin. Kenapa? Bukankah surga yang dijanjikan Allah untuk orang yang ikhlas suaminya menikah lagi sudah pasti? Benar, surga itu nyata Allah janjikan untuk orang yang sabar dan ikhlas. Tapi aku punya mimpi sendiri. Ingin merasakan bagaimana memiliki suami yang gitu mencintaiku, sampai dirinya pun tidak rela orang lain menaruh hati padanya. Arumi balas menatap Rafizky. Sepasang suami istri itu saling berpandangan dan mengunci satu sama lain. Perkara poligami tidak boleh sembarangan, harus sesuai syariat Islam. Meski syarat poligami bukan pada keadilan batin seperti cinta dan kasih sayang, tapi keadilan dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran. Apa Mas bisa adil? Sedang hati lebih condong mencintai Faiza dan aku adalah orang yang tak pernah dicintai. Rafizky tertunduk dalam, dia tak memikirkan sampai sejauh itu. Yang dipikirkannya hanya bagaimana semua bisa selesai. Apa ia bisa adil memberikan hak yang sama pada semua istrinya? Membagi giliran malam, nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian. Dan dia tidak boleh terlalu mengistimewakan Faiza, sehingga membuatnya berlaku tak adil terhadap Arumi. Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia hanya memerhatikan kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. HR. Abu Daud. Jika Mas merasa tidak bisa adil, maka nikahi seorang saja yang Mas senangi. Arumi menarik nafasnya dalam, sekedar meredam kesedihan. Mas, bisa menceraikanku. Tapi aku punya satu permintaan. Apa? Beri aku kesempatan selama 9 bulan. Jika dulu, Mas bisa menikahiku demi mama, sekarang aku minta demi anak ini. Dalam 9 bulan perlakukan aku dengan baik. Seperti pasangan yang bahagia di luar sana. Aku berjanji setelah melahirkan, kita akan berpisah secara baik-baik. Dan aku tidak akan mengganggu kehidupan rumah tanggamu dengan wanita yang kamu cintai. Juga tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Cinta kadang tidak melulu tentang kebahagiaan. Tapi cinta bisa berubah gitu rumit.
kala dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan membingungkan. Rafizky terdiam, terbisu dan tak berkutik. Mengapa kamu bisa gitu mudah melepaskan Rafizky? Pertanyaan itu membuat dua orang yang ada di dalam mendongak, mencari sumber suara yang berdiri di ambang pintu. Maaf, aku telah menguping pembicaraan kalian. Kerinduan berkecamuk kini telah pias berujung temu. Dua insan yang dulu saling mencintai, sama-sama bercerita dari tatapan mata. Harapan dan mimpi indah yang pernah dirajut, bagai tenggelam di gerus waktu. Faisa berdiri di hadapan mereka berdua. Sedangkan Gibran mengintip dari kejauhan bersama dengan satu anak buahnya. Pertunjukan ini terasa menegangkan dan menyenangkan. Ia sangat suka menikmati luka Faisa, walau harus ada orang lain yang juga tersakiti. Ia tak peduli, yang terpenting sasarannya merasa sakit hati. Aku ingin mencintai dengan cara luar biasa, karena cinta yang luar biasa adalah dia yang mampu mengikhlaskan cintanya demi bisa melihat orang yang dicinta bahagia. Itu sudah cukup. Perkataan Arumi menyadarkan dua orang yang terus bertatapan. Keduanya tertunduk. Arumi mengusap air mata, menyaksikan dua orang yang masih mencintai. Nampak jelas akan kerinduan yang ingin sekali dicurahkan. Keterbukaan akan setiap perasaan, lebih baik daripada memendam yang menimbulkan kekecewaan lebih dalam. Aku ikhlas jika suatu saat Mas Rafizky menikah dengan Mbak Faisa, ucap Arumi lagi. Apa yang membuatmu gitu ikhlas? Kedua perempuan itu saling bicara dari hati ke hati. Rafizky hanya menyimak mendengarkan mereka bicara. Berdamai, maksudmu? Tanya Faisa tak mengerti. Berdamai dengan takdir. Tiga kata yang tercetus dari mulut Arumi, gitu menohok dua orang yang ada di sana. Kerongkongan Faisa terasa tercekat hingga tak mampu mengeluarkan kata lagi, sedangkan Rafizky masih dalam kebisuannya. Hal itulah yang selama ini sulit dilakukan. Mereka tak bisa berdamai dengan takdir hingga mencoba menentang. Padahal sekeras apapun tak akan bisa. Faisa berbalik. Dia berlari meninggalkan ruangan itu, tanpa ada ucapan yang terlontar lagi. Faisa, lirih Rafizky, berniat ingin mengejar. Baru 3 langkah, dirinya terhenti. Ada sesuatu dalam hati yang menahan dan menyuruh berbalik melihat perempuan yang duduk di atas belangkar. Satu tetasan air mata meluncur tanpa diperintah. Rafizky melihatnya. Rasa bersalah menggeruguti jiwa. Ia semakin kalut dan akhirnya memilih kembali duduk di sofa. Mengusap wajah dan terdiam dalam pikiran yang melayang. Faisa tak tahan. Dia terus saja menangis. Keluar dari rumah sakit dan berjalan di trotoar. Beberapa orang menatapnya heran sekaligus iba. Tidak tahu kenapa ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Bruk, langkah yang tadi tergesa-gesa, langsung terjerembab, nyeri di lotot terasa. Muka yang menyedihkan itu menatap orang yang sudah membuatnya jatuh, karena sengaja menyodorkan kaki di tengah dirinya berjalan. Bagaimana rasanya? Sakit. Ternyata benar, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak dan ibu sama saja, suka merebut suami orang. Hati Faisa mencelus mendengar ucapan itu. Lelaki tersebut menatap dingin dan berlalu gitu saja. Asker tak sengaja bertemu Faisa ketika ingin menjemput sang ibu yang sedang menjenguk temannya di rumah sakit. Melihat Faisa masuk ke dalam sebuah ruangan. Kakinya mendekat ke ruangan itu dan ternyata ada Rafizky dan Arumi. Dia mendengar ucapan Arumi yang ikhlas Rafizky menikah dengan Faisa. Tanpa mendengarkan lebih lanjut, Asker segera keluar dari rumah sakit, tidak berlanjut ke ruangan yang dituju untuk menjemput sang ibu. Memilih mengatur suasana hati agar tak terbaca oleh Gina ibunya. Gibran yang melihat itu, bertos ria dengan anak buahnya yang bernama Damar. Dia terus saja mengikuti, sampai tiba di trotoar. Faisa yang tertunduk tak melihat Asker berdiri di trotoar tersebut dengan terus memandanginya, sampai kaki itu terulur untuk membuat Faisa jatuh. Wow, sangat mengejutkan, ini di luar dugaan kita, ujar Gibran senang, melihat Faisa semakin terpuruk. Bersambung.